Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Majelis GKJ Cimahi dengan penuh sukacita mengucapkan selamat hari Minggu dan selamat mengikuti ibadah secara online ataupun ibadah bersama keluarga di rumah masing-masing. Kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan dan kita mendapat berkat-Nya melalui ibadah ini. Ada beberapa pokok warta yang memerlukan perhatian jemaat. Yang pertama, pengumpulan persembahan. Pengumpulan persembahan kebaktian bisa dilaksanakan dengan cara pertama, ditransfer melalui rekening Bank BRI Unit Pasar Atas dengan nomor rekening 4120010179475344 atas nama Gereja Kristen Jawa Cimahi. Kedua, melalui ketua wilayah atau anggota majelis yang berada di masing-masing wilayah. Mohon perhatiannya. Kedua, ibadah Jumat Agung. Pada hari Jumat tanggal 15 April 2022 akan dilaksanakan kebaktian Jumat Agung. Pada kebaktian tersebut akan dilayankan perjamuan kudus. Persiapan perjamuan kudus akan dilaksanakan pada ibadah Minggu tanggal 10 April 2022. Mohon perhatian warga jemaat. Panggilan beribadah. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, hari ini kita memasuki Minggu Prapaskah keempat. Hidup dalam cinta kasih Allah adalah anugerah terbesar yang dimiliki oleh kita. Allah sendiri yang berinisiatif untuk memperbaiki relasi antara kita dengan Dia. Sudah sepatutnya hidup kita bukan lagi berdasar pada pemahaman atau hawa nafsu manusia. Hidup yang benar adalah berubah sesuai dengan tuntunan Tuhan. Hidup seperti yang Yesus lakukan dalam kehidupannya semasa di dunia. Mari kita arahkan iman kita pada Dia, Sang Sumber Hidup. Kita memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat 2, bait pertama dan kedua. Suci, suci. Umat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita memasuki minggu keempat Prapaskah saat ini dengan pengakuan pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang telah menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus serta pertolongan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin.
Umat dipersilakan duduk kembali. Mari kita memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat 353. Bait yang pertama dan yang kedua, sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil. Umat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita mengakui pengakuan dosa kita pada kesempatan saat ini. Marilah kita mengakui dosa di hadapan Tuhan dengan berdoa. Tuhan, bersama-sama kami merendahkan diri di hadapan-Mu. Kami mengakui segala kelalaian kami, kelemahan kami, kehinaan kami, ketidaklayakan kami yang telah diperbuat, dipikirkan dan diucapkan. Segala hal yang tidak berkenan di hadapan-Mu, kami bawa dengan penuh sesal dan memohon belas kasihan-Mu. Tuhan, berkenanlah mengampuni dosa-dosa kami. Sudilah menyucikan hati kami dan melayakkan kami sebagai anak-anak-Mu. Janganlah dosa-dosa kami ini menjadi penghalang doa dan berkat kami. Melainkan berkenanlah Tuhan mengampuni kami menurut kasih setia-Mu yang besar. Amin. Mari kita memuji nama Tuhan dari PKJ 37, Bila Ku Renung Dosaku. Bila
Jemaat kami undang bangkit berdiri. Sabda kekuatan dari Tuhan. Terimalah sabda kekuatan dari Tuhan yang diambil dari surat Efesus pasal yang pertama ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-8. Yang berbunyi, sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa, menurut kekayaan kasih karunia-Nya, yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Demikianlah sabda kekuatan dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Jemaat kami undang untuk memuji dari nyanyian kesanggupan dari Kidung Jemaat 362 bait pertama dan kedua. Aku milikmu, Yesus Tuhanku. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan hari ini, mari kita bersatu dalam doa. Mari kita berdoa. Mengucap syukur Tuhan, pada kesempatan saat ini kami dapat kembali untuk ikut beribadah bersama. Meskipun masih dengan online saat ini ya Allah. Akan tapi kami yakin di minggu Prapaskah keempat ini kami dapat memaknai bagaimana hidup yang kami lalui, hidup yang kami jalankan, itu semua adalah karena rangkulan kasih dan cinta Tuhan Allah dalam hidup kami. Oleh sebab itu Tuhan, sabda-Mu yang akan kami dengarkan bersama, menuntun, menguatkan kami. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan sabda-Mu. Dalam kasih Kristus kami berdoa. Amin. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas, pasal yang ke-15, ayat pertama sampai dengan yang ketiga, dilanjutkan ayat 11 sampai dengan 32. Ayat yang pertama sampai dengan yang ketiga dan dilanjutkan ayat 11 sampai dengan 32. Para pemungut cukai dan orang-orang berdosa biasanya datang kepada Yesus untuk mendengarkan Dia. Maka bersungut-sungutlah orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Katanya,
Ia menerima orang-orang berdosa dan makan bersama-sama dengan mereka. Ayat 11 sampai dengan 32. Yesus berkata lagi, ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Kata yang bungsu kepada ayahnya, Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku. Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Beberapa hari kemudian, anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Setelah dihabiskannya semuanya, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu dan ia pun mulai melarat. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu, tetapi tidak seorang pun yang memberikannya kepadanya. Lalu ia menyadari keadaannya. Katanya, betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya. Lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Kata anak itu kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, lekaslah, bawa kemari jubah yang terbaik, pakaikanlah itu kepadanya, dan kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelihlah dia, dan marilah kita makan dan bersukacita. Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapatkan kembali. Maka mulailah mereka bersukaria. Tetapi anaknya yang sulung berada di ladang, dan ketika ia pulang dan dekat ke rumah, ia mendengar bunyi seruling dan nyanyian tari-tarian. Lalu ia memanggil salah seorang hamba dan bertanya kepadanya, apa arti semuanya itu? Jawab hamba itu, adikmu telah kembali, dan ayahmu telah menyembelih anak lembu tambun, karena ia mendapatkan kembali dengan sehat. Maka marahlah anak sulung itu dan ia tidak mau masuk. Lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia. Tetapi ia menjawab ayahnya, katanya, telah bertahun-tahun aku melayani Bapa dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Tetapi kepadaku belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing untuk bersukacita dengan sahabat-sahabatku. Tetapi baru saja datang anak Bapa yang telah memboroskan harta kekayaan Bapa bersama-sama dengan pelacur-pelacur, maka Bapa menyembelihkan anak lembu tambun itu untuk dia. Kata ayahnya kepadanya, anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku, dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Kita patut bersukacita dan bergembira, karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Demikianlah Injil Yesus Kristus yang berbahagia ialah mereka mendengarkan firman Allah yang menghayatinya untuk memuliakan Kristus dalam kehidupan hari lepas hari. Hosiana. Shalom Ibu Bapak Saudara yang kasih Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana kabar Ibu Bapak Saudara? Ya, Ibu Bapak Saudara yang kasih Tuhan Yesus Kristus, lilin di minggu Prapaskah keempat ini sudah kita matikan. Dan bacaan kita mencoba untuk mengulas apa yang harus dimatikan dalam rangka kita memasuki minggu Prapaskah keempat ini.
dengan tema kita hidup dalam rangkulan cinta Allah. Ibu bapak saudara yang kasih Tuhan Yesus Kristus, pada saat kita mengalami ataupun merasakan kehidupan, kita dapat berefleksi bahwa kehidupan yang Tuhan berikan itu adalah anugerah dari Tuhan. 2 tahun perjalanan kehidupan kita menggunakan masker, cuci tangan, jaga jarak, dan banyak hal yang kita lewati. Akan tetapi dari semua hal ini, dari semua proses, dari semua rangkaian peraturan yang ada, kita diajak untuk melihat bahwa ini merupakan anugerah. Nah, di sini yang dapat saya coba sampaikan. Peraturan yang coba dibuat merupakan anugerah. Anugerah apa? Agar kita selamat, agar kita semua bebas dari sakit penyakit ini, agar kita bebas dari pandemik. Ya, tapi meskipun itu, ternyata tetap saja kena. Ya, memang betul. Sakit penyakit ini semua bisa saja terjadi, terpapar. Ya, akan tetapi saat kita mau patuh dan taat dan melihat semua rangkaian peraturan itu merupakan anugerah. Nah, ini ya yang dapat saya coba jelaskan di sini. Semua rangkaian keteraturan itu dan juga peraturan yang ada kita lihat sebagai anugerah, maka apa? Kita akan melewatinya penuh dengan sukacita meskipun berat dan sulit. Ya. Bahkan meskipun kita juga terpapar. Akan tetapi pada saat kita terpapar, karena kita sudah vaksin, kita tetap di tengah terpapar itu memelihara kesehatan kita. Ada sukacita di dalamnya. Maka apa yang terjadi adalah imun kita naik. Imun yang dibarengi dengan iman yang akhirnya kita dapat terbebas, gitu ya. Yang dapat pulih, ibu bapak saudara yang kasih Tuhan Kristus. Ini dia yang dapat kita lihat. Dan nampaknya baik dari tema dan juga bacaan kita mencoba memperlihatkan itu semua. Ibu bapak saudara yang kasih Tuhan Kristus. Konteks yang menarik. Saat apa? Saat banyak orang mempercakapkan Tuhan Yesus, yang justru berkawan dengan orang-orang yang dianggap saat itu adalah orang-orang yang tidak baik. Ya, konteksnya itu pasal 15 ayat yang pertama sampai dengan yang ketiga. Para pemungut cukai dan orang-orang berdosa biasanya datang kepada Yesus untuk mendengarkan dia. Nah, ini dia yang menarik. Tuhan Yesus justru membuka diri, merangkul mereka, orang-orang berdosa, orang-orang yang dianggap tidak memiliki apa-apa, ataupun dalam pemahaman imannya dianggap rendah oleh masyarakat saat itu. Sehingga apa yang terjadi? Maka bersungut-sungutlah orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, katanya. Ia menerima orang berdosa dan makan bersama-sama dengan mereka. Mengapa demikian? Di sini bagian yang pertama yang dapat kita lihat, ibu bapak saudara yang kasih Tuhan Yesus Kristus. Apa itu dari bacaan kita? Kita kadang bahkan sering mengklaim bahwa diri kita lah yang terbaik. Ya, ini menjadi catatan kita di dalam pembuka. Narator menjelaskan itu di dalam bacaan kita. Sama nampaknya kita, seperti siapa orang Farisi dan ahli Taurat. Mengklaim diri kita yang paling baik. Mengklaim diri kita yang paling benar. Yang lain itu, ya salah. Yang lain itu, ya di bawah kita lah. Akan tetapi justru dari hal ini, dalam rangka hidup, dalam rangkulan cinta Allah, ternyata Tuhan Yesus merangkul semua. Oleh sebab itu pada saat kita ingin menjadi anak-anak Allah, ayo kita bersama-sama merangkul semua orang tanpa terkecuali. Dan hilangkan asumsi pribadi bahwa aku yang paling hebat, aku yang paling benar, aku yang paling cerdas, aku yang paling dan paling seterusnya. Sehingga dapat merendahkan orang lain. Ya, kita belajar dari Allah, Yesus Kristus. Siapa kita sebenarnya? Kita orang berdosa. Sama seperti tadi ungkapan refleksi pengakuan dosa tadi yang kita doakan. Ibu bapak saudara dan saya sama.
Oleh sebab itu, dalam rangka kita dapat untuk rangkulan cinta kasih tangan Tuhan, karena kita sudah dirangkul yang berdosa ini, kita diajak untuk membuka diri. Bagian yang pertama. Lalu bagian yang kedua, dari ungkapan ini, dari konteks ini, Tuhan Yesus memberikan ilustrasi yang ibu bapak pasti sudah sangat familiar dengan cerita ini mengenai anak domba yang hilang, gitu ya. Akan tetapi hal yang menarik dari bagian ini adalah saya tidak akan mengulas entah itu anak yang sulung ataupun si bungsu dan seterusnya, enggak. Akan tetapi yang menarik kalau kita lihat di sini adalah ayat 17. Lalu ia menyadari keadaannya, katanya, betapa banyaknya orang upahan Bapakku dan berlimpah-limpah makannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Sampai di situ. Menarik di sini. Anak ini, apapun yang sudah dilakukan, ternyata dia apa? Menyadari apa yang dilakukannya adalah salah. Dan tidak hanya sebatas menyadari. Dia mau melangkah. Aku ingin menghadap Bapakku karena aku sudah berdosa kepada Bapa dan sorga. Wah, kan luar biasa itu. Ayat 18. Berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Oleh sebab itu bagian yang kedua, ibu bapak saudara yang kasih Tuhan Yesus Kristus, saat kita membuka diri, kita justru belajar untuk apa? Mengakui keberadaan kita. Nah, nampaknya hal ini sangat sulit. Siapa sih yang mau disalahkan? Oh, pasti semua orang nggak mau disalahkan kan? Pasti inginnya benar sendiri. Nah, ini dia. Nggak mau disalahin. Pasti ingin mengatakan bahwa saya yang paling benar. Saya yang paling tepat dalam segala sesuatu. Akan tetapi justru kita belajar dari bacaan ini bagaimana rangkulan cinta Allah itu dapat dirasakan saat sang anak ini mau mengakui, dan tidak hanya sebatas mau mengakui, tapi dia mau melangkah untuk menghadap. Nah, ini dia ibu bapak saudara Yesus Kristus. Yang kadang bahkan sering kita hanya sebatas mengakui, tapi tidak mau berusaha untuk mengubah. Aku sudah berdosa kepada sorga dan kepada Bapa, dan dia mau kembali kepada Bapaknya. Apa yang terjadi? Dia nggak gengsi. Nah, ini dia. Yang kadang bahkan seperti itu. Mengapa konteks tadi menjadi utama? Orang Farisi dan ahli Taurat. Karena apa? Mereka adalah orang-orang yang penuh dengan gengsi. Nggak mau minta maaf. Sulit untuk dapat mengatakan, aduh, saya salah. Enggak. Oleh sebab itu dari perumpamaan ini dan juga untuk kita semua, saat kita sudah mau mengakui diri, maka apa? Kita diajak untuk melangkah. Jangan takut, jangan gengsi, gitu ya. Sehingga apa? Ada follow up, kontinuitas selanjutnya apa? Setelah kita sudah mengakui dosa, setelah kita sudah mengakui pelanggaran kesalahan kita, baik kepada sesama, terlebih kepada Allah, kita diajak untuk melangkah. Lilin sudah mati, berarti kita sudah diajak untuk memadamkan ego kita. Saat kita sudah mengakui dosa, sudah mengakui pelanggaran kita, tapi kita masih gengsi untuk mengubah dan juga berelasi dengan yang lain, ternyata apa yang terjadi? Ego kita masih tumbuh di dalamnya. Dari bacaan kita saat ini, justru kita diajak untuk apa? Memadamkan ego itu. Kalau memang betul-betul kita mau bertobat, melangkah, maka apa? Membuka diri. Gak usah gengsi. Ibu bapak saudara dan saya pun sama. Kita semua pernah mengalami kekeliruan, kesalahan. Oleh sebab itu tidak hanya sebatas meminta pengampunan, akan tapi juga mau mengubah diri dan juga berelasi kembali. Yang kedua dan yang ketiga, ibu bapak saudara Yesus Kristus, yang menarik adalah nampaknya kita sama seperti dalam bacaan kita saat ini. Siapa itu sang kakak? Kita iri. Kalau tadi gengsi, sekarang bagian yang ketiga, kita iri. Nah, ini dia.
Melihat apa? Melihat sukacita. Kita iri melihat orang ataupun sang adik ini disambut dengan luar biasa oleh sang ayah. Dengan pesta, dengan memberikan yang terbaik. Iri. Kita menjadi orang-orang yang sirik. Kok bisa begitu? Mengapa begini? Kan gitu kan? Ini dia. Nampaknya gambaran inilah juga yang ada di dalam kehidupan kita. Mau tidak mau, suka tidak suka, ditutupi atau tidak. Kita menjadi orang-orang yang iri. Melihat apa? Melihat kesuksesan orang. Melihat apa? Melihat keberhasilan orang lain. Kita menjadi iri. Sehingga apa yang terjadi? Kata anak muda. Dan ternyata apa? Dalam tema minggu-minggu Prapaskah ini, masalah iri dan nyinyir itu selalu dimunculkan dalam bacaan kita. Kan menarik kan di tahun ini? Mengapa demikian? Ya mungkin karena keadaan. Mungkin karena apa? Karena keberadaan kita masing-masing. Iri, sirik, sehingga nyinyir. Gitu kan? Akhirnya apa? Membuat gosip kemana-mana. Itu dia yang jadi masalah saat ini. Oleh sebab itu, Ibu Bapak Saudara yang kasih Tuhan Yesus Kristus, nampaknya ini yang ketiga ini mirip dengan kehidupan kita. Ya kan? Yang tadi seperti itu, yang saat ini apa itu? Gengsi, dan yang saat ini masuk ke dalam iri. Sehingga dalam rangkulan cinta Tuhan, kita diajak untuk memadamkan itu. Sang ayah memberikan penjelasan. Kamu anakku, hidup bersama dengan aku. Semua yang ada ini adalah milikmu juga. You mau apa terserah, silakan. Nggak usah iri. Gitu kan? Ingat juga keberadaan kita. Saat melihat orang lain bersuka cita, saat melihat ada keberhasilan, kebahagiaan, nggak usah iri. You pun bisa kok memperoleh itu. Asalkan apa? Berusaha, bekerja keras, berdoa kepada Tuhan. Maka apa? Semuanya ini adalah milikmu juga. Maka Tuhan pun akan memberikan. Mengapa demikian? Karena cinta dan kasih rangkulan Tuhanlah yang memberikan itu dalam hidup kita. Nah, sehingga di minggu Prapaskah keempat, 3 hal ini kita dapat melihat bersama. Gitu ya. Apa itu keterbukaan? 1. Yang kedua apa? Kita mau merendahkan ataupun menghilangkan ego kita. Dan yang terakhir tadi, jangan iri. Mengapa demikian? Karena semuanya ini sudah Tuhan berikan. Hanya tinggal kita mau melakukannya dalam hidup kita hari lepas hari. Tuhan itu Maha Kasih, Tuhan itu penyayang, dan Tuhan itu terus merangkul kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Amin. Tuhan Yesus memberkati.
pengakuan iman rasuli. Jemaat yang terkasih di dalam Yesus Kristus, marilah kita bangkit berdiri dan bersama dengan gereja Tuhan yang senantiasa disertainya, mengakui iman percaya kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Mari kita bersatu dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang kami sembah dalam kerajaan sorga yang mulia, Minggu Prapaskah keempat ini kami dapat belajar bersama, melihat karya Allah yang tiada hentinya untuk selalu merangkul. Karena cinta kasih tangan Tuhan jugalah kami Tuhan layakkan. Oleh sebab itu Tuhan, tuntun kami dalam sepanjang hidup kami untuk dapat merasakan kasih Allah dan membagikan kasih Allah di dalamnya. Terlebih saat kami sudah dapat melewati minggu terakhir di bulan Maret ini, ya Allah, kami Tuhan siapkan untuk memasuki bulan-bulan berikutnya di tahun ini. Kami yakin hari lepas hari akan semakin baik. Hari lepas hari akan kami lalui dengan penuh hikmat dan berkat Tuhan. Terlebih di tengah pandemik yang ada, kami yakin juga semua akan berangsur untuk dapat dipulihkan dan juga dapat disembuhkan keadaan kami dari pandemik menjadi endemiknya Allah. Kami serahkan pribadi lepas pribadi dalam kehidupan kami semua, dalam kehidupan pelayanan kami, dalam kehidupan pekerjaan kami, studi kami, relasi kami ke dalam cinta kasih tangan Tuhan. Tuhan yang akan memampukan, Tuhan juga yang akan memberikan pemulihan di dalamnya. Kami menyerahkan juga rencana demi rencana dalam kehidupan pelayanan kami di GKJ Cimahi ini. Ada karya kasih Tuhan yang selalu menopang di dalamnya. Terima kasih ya Allah. Dalam kasih Kristus doa ini kami serahkan. Haleluya. Amin. Sebagai ungkapan syukur kepada Allah yang penuh kasih, marilah kita memberikan yang terbaik bagi Dia dalam persembahan, sebagaimana tertulis dalam 1 Tawarikh 29 ayat 14. Sebab siapakah aku ini dan siapakah bangsaku, sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini, sebab darimulah segala-galanya, dan dari tanganmu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Untuk mengiringi pengumpulan persembahan, mari kita pujikan Kidung Jemaat 363 bait yang pertama, Bagi Yesus Kuserahkan. Hati dan
Jemaat dimohon berdiri, mari kita menghaturkan persembahan kita di dalam doa. Ya Allah, sumber kehidupan kami yang tiada pernah meninggalkan kami dalam situasi apapun. Saat ini kami jemaat-Mu di GKJ Cimahi menghampiri hadirat-Mu, membawa persembahan yang telah kami kumpulkan. Ini hanya berasal dari-Mu, ini berkat anugerah-Mu bagi kehidupan kami, karena segala-galanya berasal dari-Mu saja. Ya Tuhan, terimalah dan kuduskanlah persembahan kami ini, biarlah persembahan ini menjadi sarana bagi pekerjaan tangan Tuhan dan keluasan kerajaan-Mu di bumi, dan biarlah persembahan ini dapat menjadi saluran berkat bagi orang-orang yang memerlukannya. Berkatilah persekutuan umat-Mu di GKJ Cimahi ini Tuhan, meski saat ini kami belum dapat beribadah tatap muka. Ya Tuhan, berkatilah Gembala kami Bapak Pendeta Setiawan Hartanto dan keluarganya, tambahkanlah hikmat-Mu dalam beliau melayani jemaat-Mu di sini. Sempurnakan doa permohonan kami ya Tuhan, dengan doa Bapa kami yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Masih tetap bangkit berdiri, mari kita memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat 370. Ku mau berjalan dengan juru selamatku. Umat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bertolong-tolonglah untuk menghadirkan damai sejahtera Allah di dalam kehidupan ini, dan kini terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.